Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dina Alianingsih. Nama saya Fakih Amar Fahri. Nama saya Istiqomah. Nama saya Nabila Azhara. Nama saya Nazwa Nur Azimah. Nama saya Neng Syukurniasih. Nama saya Kaulan Karimah. Nama saya Siti Oktara Safitri. Kami akan membuat video merakit Smart Door Lock Kit RFID ESP32 DevKit V1 Version. Selamat menyaksikan. Ini adalah komponen-komponen yang akan digunakan untuk merakit Smart Door Lock. Ayo ikuti penjelasan dari komponen-komponennya. Komponen pertama ada board ESP32 DevKit V1 dan di sini juga sudah dipasangkan dengan yang namanya printer circuit board atau PCB. Yang pertama ada board ESP32 DevKit V1 atau modul development board yang mempermudah pengguna untuk mempelajari dan mencoba rangkaian-rangkaian CPSP Verom 32 yang digunakan untuk membuat beberapa aplikasi IoT atau Internet of Things dengan ESP32. ESP32 DevKit V1 sama dengan mode MCU dari segi ukuran maupun warna. Untuk koneksi ke komputer menggunakan konektor Type-C. Modul versi ini telah dilengkapi dengan beberapa sensor di dalamnya seperti sensor sentuhan dan sensor magnetik. Dan di sini sudah dipasangkan dengan yang namanya printer circuit board atau PCB, adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur konduktornya. Di sini juga sudah ada beberapa komponen yang ditancapkan. Yang pertama adalah buzzer yang berwarna hitam ini, yaitu sebuah komponen elektronik yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input maka akan menghasilkan getaran suara yang berupa gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi ketika di tap kartunya akan berbunyi. Selanjutnya ada transistor tip 41 atau tip 41C yang sudah disolder dengan paket PCB-nya, yaitu salah satu jenis transistor yang populer karena kemampuannya dalam mengalirkan arus tinggi dan menangani tegangan tinggi dalam berbagai aplikasi. Transistor ini berperan penting dalam mengendalikan dan menguatkan sinyal daya dengan memahami spesifikasi dan fungsi transistor. Jadi transistor ini sangat cocok digunakan sebagai saklar pada rangkaian RFID ESP32 ini. Lalu di dalam sini ada step down MP1584 yang merupakan modul step down mini yang bisa menghasilkan arus sampai 3 ampere dengan output yang fix 5 volt dengan input sebesar 7 volt sampai 28 volt, memberikan keluasan untuk menggunakan power supply ataupun adaptor sebagai input utama karena output yang dihasilkan sebesar 5 volt, menjadikannya sangat cocok digunakan sebagai supply untuk microcontroller atau sebuah proyek elektronika. Lalu di sini ada direct current 12 volt, DC 12 volt yang bisa menggunakan adaptor untuk input tegangan listriknya di sini, atau bisa digunakan juga langsung ke ESP32-nya. Tegangannya menggunakan daya dari Type-C. Yang kedua ada LCD atau Liquid Crystal Display 16x2 atau dengan nama lain LCD 1602 atau 16x2.
Disebut dengan 16x2 karena jumlah kolomnya ada 16 dan barisnya ada 2. Dan di belakangnya sudah tertanam integrity circuit atau sering disebut dengan I2C, yaitu standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. I2C terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA atau serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan mengontrolnya dalam perkembangannya agar pin yang dipakai oleh LCD semakin sedikit, maka ditambah sebuah metode komunikasi I2C dengan menambahkan modul I2C pada LCD ini. Komponen selanjutnya yaitu RFID RC522 untuk membaca kartu RFID atau RFID tag. RFID reader dibedakan menjadi 2 macam, antara lain pasif, membaca dari RFID tag aktif, lalu yang kedua adalah RFID aktif dapat membaca data RFID tag pasif. RFID RC522 reader atau writer mengaplikasikan Philips MFRC 522 yang dirancang agar gampang untuk digunakan dengan harga yang relatif murah. Modul ini juga menggunakan frekuensi 13.56 MHz yang memungkinkan dalam pembacaan dan penulisan chips RFID dengan jarak yang dekat. Jadi untuk menempelkan kartu, nanti yang akan membuka door lock-nya. Selanjutnya ada LED traffic light. Disebut traffic light karena ada merah, kuning, dan hijau yang biasa digunakan untuk lampu. Komponen ini digunakan sebagai indikator untuk membaca apakah kartu yang kita tap ke RFID berfungsi atau tidak. Dan fungsi lainnya adalah untuk melihat apakah rangkaian kita sudah aktif atau belum. LED traffic light ini terdiri dari 3 light. Ada merah, kuning, hijau, yang disusun secara sejajar. Masing-masing LED pada modul LED traffic light telah dilengkapi dengan resistor 220 ohm, sehingga untuk mengoperasikan LED traffic light tidak lagi memerlukan resistor tambahan, dan tinggal pasang ke rangkaian skematiknya. Selanjutnya, di sini ada kartu master untuk RFID, serta di sini juga kita menggunakan key tag atau keychain. Komponen ini yaitu gantungan kunci yang bisa kita tempelkan untuk membuka kunci yang bisa dibaca oleh RFID sebagai pengganti kartu. Komponen selanjutnya, di sini ada tombol modul atau push button yang akan dirangkai kepada PCB. Di sini terdapat beberapa fungsi seperti untuk mereset, berganti mode, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu ada modul on-off. Komponen modul on-off ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian yang sudah dibuat. Selanjutnya, ada solenoid door lock. Komponen ini yang akan mengunci pintu dan akan disambungkan ke rangkaian PCB. Solenoid door lock merupakan kunci pintu elektrik berbasis solenoid yang dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan. Solenoid door lock bekerja pada tegangan 12 volt dan didesain dengan pemasangan untuk mounting untuk memudahkan pemasangan sekrup ke pintu. Dapat dikombinasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah, dan secara sistem ia akan membuka dan menutup otomatis ketika kita tap kartunya. Komponen selanjutnya ada penghubung antara ISP32 DevKit V1 menggunakan Type-C. Selanjutnya, ini ada kabel jumper female to female untuk menghubungkan antara komponen. Kabel jumper female to female ini warnanya tidak berpengaruh, tetapi ketika skematik sesuaikan warnanya harus benar, jangan sampai salah. Selanjutnya yaitu ada adaptor 12 volt. Selanjutnya ada adaptor 12 volt untuk menghubungkan rangkaian PCB kit RFID SP32 ke adaptor, lalu kita akan colokkan dan sambungkan ke sumber listrik. Itu tadi adalah penjelasan dari komponen-komponennya. Selanjutnya, kita akan memprogram dan menghubungkan ESP32 DevKit V1 ke laptop untuk diprogram.
Langkah pertama yaitu kita siapkan file Smart Door Lock. Selanjutnya, kita akan membuat folder baru yang kita bisa menamai folder itu sesuai dengan nama kelompok kita masing-masing. Di sini folder dinamai oleh Informatika 2 karena kami sendiri dari kelompok 2. Kalian bebas bisa menamai sesuai keinginan masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengcopy file tersebut dan dimasukkan ke dalam folder yang sudah dibuat oleh kita tadi. Kemudian, kita akan mengekstrak file tersebut. Caranya klik kanan, lalu klik Extract to Praktek Smart Door Lock. Setelah diekstrak, klik folder yang berwarna kuning dari hasil ekstrak tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa folder. Kita akan klik folder yang bernama 01 aplikasi Arduino. Kita klik filenya dan kita akan mengekstrak file yang bernama Arduino 1.8.19 Windows. Caranya sama, klik kanan lalu ekstrak to. Kita tunggu hingga selesai. Setelah diekstrak, kita akan klik file yang sudah diekstrak. Kita masuk sekali lagi dan kita akan memilih software yang bernama Arduino. Setelah masuk ke aplikasi Arduino, klik menu file di pojok kiri atas. Dan kita masuk ke menu Preference untuk menambahkan link pada Preference Board Manager URLs. Setelah itu, kita akan kembali ke folder sebelumnya dan klik folder yang bernama 02 Link Preference. Setelah masuk, lalu buka link Preference ESP32 dan kita akan mengcopy linknya. Setelah di-copy, kita akan kembali ke software Arduino-nya. Setelah itu, kita akan paste link yang sudah di-copy pada Additional Boards Manager URLs dan klik OK. Selanjutnya, kita tutup aplikasinya dan hubungkan ESP32 menggunakan kabel Type-C pada laptop. Lalu kita pasangkan kabel Type-C dengan board ESP32 DevKit V1 yang sudah dipasangkan dengan printer circuit board atau PCB. Pasangkan kabel ini ke laptop kalian. Setelah dipasang, kita akan buka menu di laptop dan cari Control Panel dan klik Hardware and Sound. Setelah masuk, klik Device and Printers. Lalu kita klik dan kita akan memilih menu Device dan pilih lagi More Device and Printer Settings. Setelah itu kita ke yang Unspecified dan kita klik kanan, pilih yang Properties dan kita akan klik Hardware di pojok kiri atas, kita klik Properties di bawah dan kita akan change setting dan kita pilih driver, pencet update driver dan kita pilih browse my computer for drivers dan kita akan klik browse dan kita harus mengingat folder yang kita sudah taruh letaknya di mana. Setelah masuk ke foldernya, kita akan klik yang 03 driver board ESP32 dan kita akan ekstrak file tersebut. Setelah diekstrak, kita masuk ke dalam foldernya dan hafalkan letak foldernya. Selanjutnya, masuk kembali ke Control Panel, klik Browse dan cari folder yang sudah diekstrak, lalu klik OK dan klik Next dan pastikan ada tulisan The best drivers for device are already installed, berarti itu sudah berhasil diinstal. Dan klik Close. Kemudian pastikan semuanya sudah tertutup dan kita akan kembali menjalankan software Arduino. Setelah masuk ke aplikasi Arduino, klik menu Tools di kiri atas dan klik Board ESP32 Dev Module dan pilih Boards Manager. Kita tunggu yang di bawah selesai, lalu klik pencarian di atas ESP32. Lalu pilih yang ESP32
dan kita klik yang versi 2.0.14 dan kita pilih install. Lalu tunggu hingga selesai. Setelah itu kita akan klik close. Pilih tools kembali dan klik board Arduino Uno, kemudian pilih ESP32 Arduino, lalu klik ESP32 Dev Module. Selanjutnya pilih tools kembali dan kita akan klik port COM11, kemudian pilih sketch, pilih include library, and pilih manage libraries. Dan tunggu hingga proses updating list of installed libraries selesai dan klik close. Setelah itu, pilih menu Sketch, kemudian klik Include Library, dan pilih add zip library. Lalu, cari file yang sudah di-download dan pilih 04 library. Selanjutnya, klik ketiga folder ini secara satu persatu dan lakukan secara bertahap seperti cara yang di awal. Kita akan cek di menu Sketch, Include Library kembali. Kita akan lihat apakah ketiga folder tersebut sudah ada atau belum. Jika ketiganya sudah ada, kita akan klik menu File di kiri atas, klik Open, lalu klik pada file yang kita download di awal, lalu klik 05 program. Setelah itu klik MC Kit RFID, klik MC Kit RFID Ino. Setelah itu kalian bisa mengubah SSID dan password sesuai keinginan kalian. Dan perlu diingat bahwa password minimal berisi 8 karakter. Pastikan bahwa SSID dan password bagian atas dan bawah sudah sama. Kemudian klik centang di kiri atas lalu tunggu hingga proses selesai dan muncul tulisan Done Compiling di kiri bawah. Situ klik tanda panah di samping kanan tanda centang. Tunggu hingga proses uploading selesai. Selanjutnya, klik logo kaca pembesar di bagian atas kanan. Setelah itu, akan muncul banyak tandanya. Pada proses ini, kita diharuskan menekan tombol hitam di atas konektor Type-C pada board ESP32 DevKit V1 selama beberapa detik. Lalu lepaskan. Setelah itu, akan muncul codingan yang sudah terdaftar. Jadi di sini ada komponen-komponen untuk merakit Smart Door Lock Kit RFID ESP32 DevKit F1 version. Ayo kita ikuti video perakitannya. Video ini akan menjelaskan bagaimana caranya testing rangkaian menggunakan kartu RFID dan WiFi handphone yang tersambung ke Smart Door Lock. Kita akan menghubungkan ESP32 ke daya listrik menggunakan adaptor yaitu 12 volt. Kita menggunakan adaptor karena agar tegangannya cukup untuk membuka door lock yang sudah dirakit dan kita sambungkan ke listrik dan selanjutnya kita tekan tombol on off dan dia akan menyala dan akan muncul tulisan pada layarnya serta untuk WiFi berupa
SSID dan passwordnya dan alamat IP untuk di handphone menggunakan WiFi. Terdapat dua cara bisa menggunakan kartu atau mode WiFi. Selanjutnya, kita akan mendaftarkan kartu master terlebih dahulu. Di layar terlihat tulisan "Silahkan scan kartu Anda". Kita akan scan atau tap kartu RFID untuk mendaftarkan kartu master. Kenapa menggunakan kartu bukan KeyTag? Karena KeyTag ini nanti bisa dibawa kemana-mana, simple. Dan untuk masternya bisa disimpan di rumah nanti untuk verifikasi atau mendaftarkan kartu atau KeyTag yang baru. Lalu kita akan taruh kartu di RFID untuk mendaftarkan sebagai kartu master. Setelah di tap akan muncul tulisan Scan Mastercard for Verify dan kita akan langsung mengganti sebagai kartu selain master. Jika kartu selain master sudah berhasil, akan muncul tulisan Registered Card atau kartu berhasil didaftarkan dan lampu LED traffic light pun akan menyala. Solenoid door lock pun akan terbuka dan jika kita cabut kartunya, solenoid door lock akan otomatis langsung tertutup. Kita coba kembali untuk membuka smart door lock-nya. Kita akan tap menggunakan kartu cadangan dan LED traffic light berwarna hijau. Pintu pun akan terbuka, lalu LED traffic light berwarna kuning, pintu akan tertutup. Lalu kita akan coba menggunakan kartu masternya. Kita tap di RFID dan pintu akan terbuka. Ketika dicabut, pintu akan tertutup. Berarti ini sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba menekan tombol yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk mereset. Lalu kita tekan selama beberapa detik. Setelah itu lepaskan dan tulisan pun akan kembali seperti semula Monster Chip Indonesia dan terdapat tulisan SSID, password dan alamat IP seperti semula kembali. Dan di sini terdapat tulisan silakan scan kartu Anda. Dan di sini ada tombol yang berwarna merah. Fungsinya yaitu untuk mereset atau mengulang masternya, mengganti kartu masternya menjadi kartu master yang baru. Caranya sama seperti tadi, kita akan tekan selama beberapa detik, lalu kita cabut dan master ID pun terhapus. Dan kita bisa menggantinya sesuai keinginan kita. Di sini kita akan mengganti kartu masternya yang berwarna biru. Kita akan taruh dan Mastercard pun akan terganti secara otomatis. Jadi untuk kartu masternya sekarang yang berwarna biru, sedangkan kartu yang selain master yang berwarna putih ini. Setelah didaftarkan, kita akan men-tap kembali, lalu pintu pun akan otomatis terbuka dan tertutup kembali seperti semula, tetapi dengan kartu master yang berbeda karena telah diganti dengan memencet tombol reset merah. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya menggunakan WiFi di handphone, lalu kita pencet tombol on off untuk mematikannya. Kita akan mencoba menyambungkannya menggunakan WiFi di handphone. Pertama, siapkan handphone, lalu nyalakan WiFi-nya. Dan kita akan memencet tombol on off kembali. Tunggu hingga tulisan Monster Chip Indonesia muncul, SSID dan password, alamat IP yang akan kita masukkan ke Wi-Fi-nya. Klik Wi-Fi di HP, lalu kita cari nama SSID-nya. Di sini tertulis kelompok 2. Kita akan klik dan mencoba masukkan passwordnya atau sandi. Tadi di situ tertulis sandinya 2x8. Kita akan mengetik 2 sebanyak 8 kali. Lalu kita akan menghubungkannya.
Setelah berhasil dihubungkan, kita akan masuk ke dalam Chrome. Dan kita pastikan sekali lagi WiFi-nya sudah tersambung sesuai dengan nama SSID-nya. Lalu kita cari Peramban atau Chrome di handphone kita. Setelah masuk, kita akan ketikkan alamat IP-nya di atas 192.168.4.1 lalu enter, dan terdapat seperti di gambar ini akan keterangan tertutup yang berwarna merah, dan ketika kita akan memencetnya otomatis pintu akan terbuka dan menampilkan gambar yang berwarna hijau. Kita coba pencet yang di menu tertutup dan pintu solenoid door lock pun akan terbuka. Kita coba tutup, pencet sekali lagi dan pintu pun akan tertutup. Kita sekali lagi pencet untuk buka dan kita sekali lagi pencet untuk tutup. Lalu ini adalah untuk menghubungkan pakai WiFi berhasil ya. Setelah berhasil, kita keluar dan matikan WiFi-nya kembali. Jadi itu adalah cara membuka smart door lock-nya menggunakan WiFi dengan menggunakan media handphone. Untuk percobaan menggunakan kartu dan menggunakan handphone cukup sampai di sini.